Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah dan memiliki keberagaman suku dan budaya yang tersebar di ribuan pulau. Namun, tidak semua daerah bisa menikmati pembangunan yang merata, terutama di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan. Oleh karena itulah negara hadir, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, melakukan pembangunan bandara-bandara baru, terutama di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan. Membangun konektivitas transportasi untuk memutus keterisolasian. Membangun jembatan udara dengan angkutan udara perintis kargo untuk mendukung penurunan disparitas harga barang kebutuhan pokok di daerah terpencil, tertinggal, dan daerah yang belum terlayani moda transportasi lain. Pembangunan konektivitas transportasi menjadikan bangsa Indonesia kuat dan bersatu dalam kebersamaan. Transportasi menjadi jembatan kebersamaan, menghubungkan, menyatukan, mengikat keberagaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran ekonomi transportasi udara. Saya, Silvi, akan menemani Anda dalam memahami konsep dasar yang menjadi fondasi penting dalam dunia transportasi udara. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan semangat untuk memahami lebih dalam bagaimana transportasi udara tidak hanya sekadar pergerakan, tetapi juga bagian penting dari roda perekonomian. Untuk pembelajaran kali ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar ekonomi dan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi diterapkan dalam konteks transportasi udara. Materi hari ini meliputi definisi transportasi udara dalam konteks ekonomi, ruang lingkupnya, pentingnya transportasi udara dalam ekonomi global, kuis serta kesimpulan. Transportasi merupakan kebutuhan turunan atau derivat demand, artinya kebutuhan akan transportasi muncul bukan karena orang ingin bepergian semata, tetapi karena mereka memiliki kebutuhan utama lain seperti bekerja, sekolah, berbelanja, berwisata, atau mendistribusikan barang. Contoh sederhananya, saat seseorang naik pesawat, bukan karena ingin duduk di dalam pesawat, tapi karena ingin sampai ke tempat tujuan untuk meeting bisnis atau berlibur. Contoh lainnya, perusahaan mengirim barang lewat udara, bukan karena senang mengangkut barang, tetapi karena mau memenuhi permintaan pasar dengan cepat. Transportasi tidak berdiri sendiri sebagai kebutuhan utama, tetapi bergantung pada aktivitas ekonomi dan sosial lainnya. Maka dari itu, permintaan transportasi sangat dipengaruhi oleh perkembangan sektor lain seperti perdagangan, pariwisata, pendidikan, dan industri. Transportasi udara merupakan sistem yang kompleks dan saling terintegrasi. Terdapat 3 komponen utama yang menjadi tulang punggungnya. Pertama, muatan yang diangkut, yaitu penumpang dan barang, menjadi alasan utama dilakukannya perjalanan udara. Kedua, pesawat udara sebagai alat angkut yang dirancang untuk menjelajahi ruang udara dengan efisien dan cepat. Dan ketiga, bandar udara yang berfungsi sebagai titik awal dan akhir perjalanan, serta menyediakan layanan navigasi, keselamatan, dan operasional. Ketiga komponen ini bekerja secara sinergis, memastikan bahwa proses transportasi udara berjalan lancar, aman, dan tepat waktu. Ekonomi transportasi udara memiliki ruang lingkup yang luas, mencakup aspek mikroekonomi dan makroekonomi. Dari sisi mikroekonomi, kajian difokuskan pada perilaku individu dan perusahaan, seperti penetapan harga tiket, biaya operasional maskapai, efisiensi layanan, serta interaksi antara penumpang, maskapai, dan bandara. Sementara itu, dari sisi makroekonomi, transportasi udara dilihat sebagai bagian penting dari sistem perekonomian nasional. Perannya mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta konektivitas antar wilayah dan antar negara. Dengan memahami kedua sisi ini, kita dapat melihat betapa strategisnya sektor transportasi udara dalam mendukung pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Tujuan umum transportasi: 1. Memfasilitasi mobilitas orang dan barang. Transportasi bertujuan utama untuk memindahkan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lain secara aman, cepat, dan efisien. 2. Mendukung pertumbuhan ekonomi.
Sistem transportasi yang baik mendorong aktivitas ekonomi dengan mempercepat distribusi barang dan memperluas akses pasar. 3. Meningkatkan konektivitas wilayah. Transportasi menjembatani daerah perkotaan dan pedesaan, serta menghubungkan wilayah terpencil dengan pusat ekonomi dan pemerintahan. 4. Mendorong pemerataan pembangunan. Dengan adanya transportasi, pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di pusat kota, tetapi bisa merata hingga ke daerah tertinggal dan terluar. 5. Memperkuat integrasi nasional dan internasional. Transportasi memudahkan interaksi antar wilayah dalam negeri maupun antar negara, baik untuk kepentingan perdagangan, sosial, maupun budaya. 6. Mendukung keamanan dan pertahanan negara. Dalam kondisi darurat atau strategis, transportasi menjadi sarana penting untuk pergerakan logistik militer, bantuan bencana, dan evakuasi. Tujuan transportasi dalam konteks ekonomi transportasi udara. 1. Meningkatkan efisiensi distribusi. Transportasi udara mempercepat pengiriman barang bernilai tinggi dan sensitif waktu, seperti dokumen, obat-obatan, atau komponen elektronik. 2. Menunjang pariwisata dan perdagangan internasional. Transportasi udara membuka akses wisatawan dan pelaku usaha ke berbagai destinasi domestik dan global. 3. Mengurangi biaya logistik jangka panjang. Meski memiliki biaya operasional tinggi, transportasi udara bisa menghemat waktu dan risiko kerusakan pada barang tertentu. 4. Membuka isolasi wilayah. Bagi wilayah kepulauan atau terpencil, transportasi udara menjadi satu-satunya moda untuk menjamin akses ekonomi dan sosial. Transportasi udara dapat diklasifikasikan berdasarkan 5 jenis. 1. Berdasarkan jenis pelayanan. A. Penerbangan berjadwal atau scheduled flights. Penerbangan yang dioperasikan secara rutin dan tetap menurut jadwal yang telah dipublikasikan. Seperti layanan maskapai komersial reguler, seperti Garuda Indonesia Citylink Lion Air. B. Penerbangan tidak berjadwal atau charter flights. Penerbangan yang tidak terikat jadwal tetap dan biasanya disewa untuk kebutuhan khusus seperti pariwisata rombongan perusahaan atau evakuasi. 2. Berdasarkan jangkauan operasi. A. Penerbangan domestik atau domestic flight. Penerbangan yang beroperasi di dalam satu negara antar kota atau antar provinsi. B. Penerbangan internasional atau international flight. Penerbangan yang melintasi batas negara baik antar negara tetangga maupun benua. 3. Berdasarkan jenis pengguna atau tujuan. A. Transportasi penumpang atau passenger transport. Layanan udara untuk mengangkut orang baik dalam kapasitas komersial maupun pribadi. B. Transportasi kargo atau freight transport. Layanan penerbangan untuk mengangkut barang dan logistik. Bisa dilakukan dengan pesawat kargo khusus atau kompartemen kargo pesawat penumpang. Isi transportasi pos atau mail transport. Pengiriman surat dan dokumen melalui jalur udara. 4. Berdasarkan fungsi operasional. A. Penerbangan sipil atau civil aviation. Segala bentuk penerbangan non-militer, termasuk penerbangan komersial pribadi dan pemerintah non-militer. B. Penerbangan militer atau military aviation. Penerbangan yang dioperasikan oleh angkatan bersenjata untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. 5. Berdasarkan kepemilikan dan pengelolaan. A. Maskapai nasional atau flag carrier. Maskapai yang ditunjuk atau mewakili negara dalam layanan penerbangan internasional dan biasanya dimiliki pemerintah. Maskapai swasta atau private airlines. Maskapai yang dimiliki oleh swasta, baik nasional maupun asing, dan beroperasi secara komersial. C. Maskapai berbiaya rendah atau low cost carrier atau LCA. Maskapai yang menawarkan tarif rendah dengan mengurangi beberapa layanan tambahan seperti bagasi gratis makanan di pesawat. Pentingnya transportasi udara dalam ekonomi global yaitu 1. Mendukung perdagangan internasional. Memungkinkan pengiriman barang bernilai tinggi dan cepat rusak misalnya elektronik dan obat-obatan. Mempercepat rantai pasok global dan logistik lintas negara. 2. Mendorong sektor pariwisata. Membuka akses wisatawan mancanegara ke berbagai destinasi. Menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi di daerah tujuan wisata. 3. Meningkatkan investasi asing. Mempermudah mobilitas tenaga ahli investor dan manajemen lintas negara. Infrastruktur bandara yang baik menjadi daya tarik investor. 4. Penciptaan lapangan kerja.
secara langsung seperti pilot, teknisi, awak kabin, petugas bandara. Lapangan kerja tidak langsung seperti di sektor pariwisata, hotel, catering, logistik. 5. Penggerak pertumbuhan ekonomi regional. Menghubungkan daerah terpencil dengan pusat ekonomi nasional atau internasional. Meningkatkan aktivitas perdagangan dan jasa antar wilayah. 6. Respons cepat dalam krisis dan bantuan kemanusiaan. Transportasi udara menjadi sarana utama dalam pengiriman bantuan bencana dan evakuasi darurat. 7. Meningkatkan efisiensi bisnis. Mempercepat perjalanan bisnis dan komunikasi antar negara. Memfasilitasi pengiriman just in time dalam manufaktur. 8. Integrasi ekonomi global. Membantu pembentukan pasar bebas dan integrasi ekonomi kawasan. Menjadi jembatan konektivitas global di era digital dan perdagangan bebas. Sebelum kita akhiri sesi pembelajaran hari ini, mari kita uji pemahaman kalian melalui beberapa pertanyaan kuis singkat. Silakan jawab dengan jujur dan fokus, karena ini akan membantu kalian mengukur sejauh mana materi telah dipahami. Siapkan diri kalian. Kuis pembelajaran hari ini adalah jelaskan peran ekonomi transportasi udara dari sisi teoritis dan praktik industri. Dari materi yang telah saya sampaikan dapat kita simpulkan bahwa ekonomi transportasi udara adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana sumber daya digunakan secara efisien dalam sistem transportasi udara untuk mendukung mobilitas manusia dan barang. Tujuan dari ekonomi transportasi udara meliputi peningkatan efisiensi operasional, pengambilan keputusan berbasis biaya dan manfaat, serta pemerataan akses transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya ekonomi transportasi udara tercermin dalam perannya sebagai penggerak utama globalisasi, pendukung perdagangan dan pariwisata internasional, pencipta lapangan kerja, serta konektor wilayah yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional. Persiapkan diri kalian untuk materi selanjutnya, yaitu sistem transportasi udara. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang konsep ekonomi transportasi udara. Kita telah memahami bahwa transportasi udara bukan hanya sarana perpindahan, tetapi juga bagian penting dari sistem ekonomi yang saling terhubung. Dari sisi mikro hingga makro, setiap komponen memainkan peran penting dalam menjaga efisiensi dan keberlanjutan sektor ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.